Perceraian pedangdut Jenita Janet dengan Alif pada tahun 2014 silam nampaknya hingga kini masih menyisakan konflik harta gonogini yang berlarut-larut. Dan baru kemarin Pengadilan Agama Bekasi, Jawa Barat rupanya telah resmi membuat putusan vonis perihal pembagian harta gonogini yang dituntut oleh Alif kepada sang mantan istrinya itu. Terkait hasil dari putusan tersebut, pihak Jenita Janet yang merasa dirugikan pun akhirnya memilih untuk menolak atas putusan pengadilan tersebut yang menurutnya tidak adil dalam pembagian harta gonogini yang harus dijalani Jenita Janet dengan mantan suaminya tersebut. Melalui kuasa hukumnya, Jenita menganggap jika mantan suaminya itu tidak banyak memberikan materi dalam pernikahannya. Sebaliknya, dirinya yang telah bekerja keras dan mempunyai penghasilan lebih banyak ketimbang mantan suaminya. Perkaranya Janet dengan mantan suaminya Alif itu sudah lama diputus. Ya, ada putusannya dari Pengadilan Agama Bekasi. Soal harta gonogini dan pembagiannya itu pun sudah dibereskan. Tapi yang sangat prinsip buat kami dan juga buat klien kami Janet, dari awal Janet itu sangat tidak setuju kalau pembagian harta itu setengah-setengah sebagaimana digariskan oleh aturan undang-undang. Kami pun tidak setuju. Kenapa? Karena faktanya memang yang laki-laki tidak pernah berbuat apa-apa untuk menghasilkan aset dan omset. Hanya Janet sendiri yang berkeringat setiap hari mencari uang. Sehingga yang adil adalah proporsional. Nah, di dalam gugatan si pemohon ada beberapa item, ya, mobil, rumah, apartemen, uang, motor, bla bla bla. Itu semua kami tolak. Kami tolak, tapi tetap klien kami Janet punya rasa manusiawi untuk tetap memberi kepada mantan suaminya. Soal jumlah dan teknis kami tidak campuri karena itu menjadi internal keluarga lah, ya. Kami selaku PH-nya atau penasihat hukumnya cukup menuntaskan, menyelesaikan persoalan hukumnya, baik terkait gugatan cerai maupun gonogininya. Itu aja. Ya, sidang gonogini ini memang sudah cukup lama, udah 2 tahun. Tapi yang perlu teman-teman tahu memang kenapa ada sidang ini, memang karena sudah ada ketentuan hukumnya, sudah ada undang-undangnya, baik secara kompilasi hukum Islam maupun secara negara gitu kan. Sudah ada undang-undangnya. Jadi setiap ada perceraian pasti akan selalu ada harta gonogini yang harus dibagi. Itu udah ada aturannya. Selama harta yang dikumpulkan tersebut di dalam pernikahan. Nah, dalam kasus ya ketentuannya memang harus dibagi 2. Okay. Sebelum itu udah tuntas lah, ya udah beres itu karena toh harta udah dibagi yuk. Kan sudah diputuskan oleh pengadilan. Saya kira kita lihat aja putusannya apa. Ini tuh siapa? Ya ini tuh siapa, itu aja, ya. Jadi nggak usah dikembang-kembangin lagi supaya tidak makin melebar. Ini kan ada aturan hukumnya. Kita harus hormati putusan pengadilan yang sudah inkrah. Orang istri yang lebih besar penghasilannya, udah pasti kalau misalkan di rumah tidak menghargai suami, tidak menghormati suami, mungkin tidak melayani suami, akan terjadi keributan dan ujung-ujungnya bercerai karena istri ngerasa lebih besar penghasilannya. Itu akan dibagi 2 gitu, apapun dari manapun asalnya gitu, harta tersebut. Selama dalam pernikahan itu akan dibagi 2. Jadi ya menurut saya justru ini melindungi gitu kan, daripada sekarang misalkan kita cerai dengan dalam rumah tangga, lebih baik bertahan supaya hartanya juga utuh gitu. Apa yang dikumpulkan bareng-bareng dari nol. Jadi ada juga orang misalnya si istri yang banyak penghasilan, suami katakan tidak punya penghasilan, atau sebaliknya ada rasa iba, rasa kasihan. Kalau aku ambil semua atau buat aku semua, tidak adil. Sementara pasangannya menyatakan dia tidak punya omset, tidak punya pekerjaan, tidak punya kegiatan yang menghasilkan uang. Pasangannya merasa iba, ini buat lo ya, untuk usahamu ya, untuk modal, itu sah-sah aja. Mantan suami istri yang saling tahu karakter, sifat dan baik buruknya. Kalau ada perasaan iba, udah ini buat lo deh. Karena dia merasa aku masih bisa cari kok. Sementara yang satu pun karena kondisi sakit tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ada rasa iba, kasihan, mas ini buat lo ya, buat berobat ya, buat biaya hidup ya, buat modal kerja ya, dan seterusnya. Teman-teman juga harus tahu bahwa di belakang seorang mantan istri saya juga, kemanapun, job kemanapun saya selalu mendampingi,
profesional, saya profesional gitu kan. Pembagian harta Gonogini yang telah diputuskan Pengadilan Agama Bekasi itu nampaknya membuat pihak Jenita Janet beradang. Pihak Jenita Janet begitu kecewa dengan putusan hakim yang memberikan 3/4 bagian harta, sementara Alif mendapat 1/4 harta Gonogini yang sudah lama diperebutkan keduanya sejak awal mereka memutuskan untuk berpisah. Lantas, apa alasan penolakan pihak dari Jenita Janet atas putusan tersebut? Dan seperti apa pula langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh Jenita Janet terhadap putusan tersebut? Mungkin bukan cuma 1,1, bisa lebih ya. Lebih dari 1,1 M. Kenapa? Semasa belum diputus formal oleh pengadilan status perkawinannya, Alif ini sudah banyak menerima barang atau uang yang nilainya 1,1 atau lebih, ya. Artinya apa? Jangan sesudah dia gembosi klien kami lantas nuntut bagi dia, itu tidak fair, itu tidak adil. Ya, hukum pun menyatakan seperti itu. Pengertian adil bukan harus bagi dua, tapi proporsional. Jadi yang 1,1 M sekian-sekian dia minta itu kami tolak, karena itu faktanya sudah dia terima sebelum putusan perceraian diketuk oleh majelis hakim. Itu pembelian motor, kemudian tukar tambah ke mobil, itu pakai uang Janet semua. Hitung-hitungannya ada, buktinya ada. Kami tidak mungkin asal bunyi, asal ngomong. Itu semua based on fakta. Ada buktinya, ada kwitansi, ada tanda terima uang atau bukti transfer, ya. Menjadikan anggapan di luar itu bahwa saya hanya numpang hidup atau saya nggak kerja sementara dia yang banting tulang segala macam, itu kan faktanya tidak benar gitu. Faktanya bahwa keluarga saya, teman-teman saya, dan mungkin teman-teman di media, teman-teman di stasiun TV juga tahu bahwa selama ini saya memang profesional bekerja gitu kan untuk rumah tangga kami gitu. Mungkin kalau di label-label yang lain mungkin saya bisa 5 sampai 6 atau 7 job orang yang kerjaannya saya kerjakan sendiri gitu. Jadi ya itu memang faktanya seperti itu gitu. Cuma ya anggapan di luar yang seperti itu, netizen yang anggapannya bahwa saya adalah numpang hidup dan lain-lain, itu jadi ibu saya sempat sampai berbulan-bulan itu nggak berani keluar rumah karena malu gitu kan, nggak berani ketemu orang dan sebagainya, dan itu saya sangat-sangat sakit gitu hati saya gitu kan. Definisi harta Gonogini adalah harta yang diperoleh selama pernikahan. Jadi bukan harta bawaan, jangan salah. Harta bawaan harta bawaan itu milik si yang bawa. Nah, harta Gonogini adalah harta yang diperoleh sesudah mereka berumah tangga sampai dengan saat waktu dibagi. Dibagi karena mungkin karena harus cerai, harus pisah. Apa yang ada selama mereka nikah itulah yang dibagi. Itulah harta Gonogini. Ya, soal pembagian setengah, 3/4, 1/4 dan seterusnya, itu soal kesepakatan. Dalam kasus saya pun, saya baru tahu aturan ini justru setelah saya pergi dari rumah. Dulu hanya bawa motor aja, pergi dari rumah dan ngekos, kemudian ketemu dengan teman-teman lawyer dan mereka bilang memang ada ketentuannya dan itu harus dijalani gitu kan, di mana ada perceraian. Dan ternyata memang setelah berjalannya kasus ini, banyak netizen dengan teman-teman juga yang nanya ke saya, memang aturannya seperti apa? Saya bilang kalian bisa browsing sendiri kok, itu ada hukumnya gitu, itu ada undang-undangnya. Jadi jangan takut bahwa itu memang ketentuannya seperti itu.